Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang kurir narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan Malaysia, Riau, Jakarta yang diselundupkan melalui salah satu pelabuhan tikus di Provinsi Riau. Dalam operasi ini, polisi menggeledah satu mobil yang sedang membawa ratusan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu butir narkotika jenis ekstasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Untuk mengelabui polisi, para pelaku menyimpan 61 kg lebih narkotika jenis sabu dan 35 ribu butir ekstasi di bagian dalam badan mobil. Selain menangkap pelaku dan menyita barang bukti narkoba, polisi juga menyita 2 unit minibus yang digunakan pelaku untuk membawa narkotika ke Jakarta. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menjerat para pelaku dan bandar dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Sorotan berikutnya, saudara, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, masih menunggu kondisi Mace Hilgers yang dikabarkan cedera hamstring. Pekan depan, timnas Indonesia akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Cederanya pemain belakang Mace Hilgers saat laga bersama FC Twente pada Sabtu lalu menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang akan melakukan laga krusial lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih Sinteyong tidak ingin buru-buru mengambil keputusan sembari memantau kondisi terakhir Hilgers sebelum pendaftaran skuad ditutup. 좋은 선수고 지금 리그에서 잘하고 있고 아마 11월 11일 날 대표팀 소집할 것이다. 올 것이다. 그때 달라. 컨디션 따라서 다르고 컨디션 따라. Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, mengkritik proyek naturalisasi timnas Indonesia yang dilakukan PSSI. Anita mempertanyakan langkah PSSI yang terus-menerus meminta permohonan naturalisasi untuk pemain timnas Indonesia. Menurut Anita, Indonesia tidak kekurangan bakat sepak bola. Kritikan Anita disampaikan saat rapat paripurna DPR menyetujui naturalisasi 3 pesepak bola berdarah Indonesia, yakni Kevin Dix dan 2 pesepak bola putri. Sidang Dewan yang kami hormati sesuai dengan hasil keputusan. Semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Negara Indonesia terhadap Kevin Dix yang saat ini bermain di klub Liga Denmark FC Copenhagen. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI sesuai saran dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Sinteyong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Sinteyong belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Sehingga Sinteyong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mencari mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Denny Wahyudi alias Denny Cagur, mengapresiasi naturalisasi yang mulai membuahkan hasil. Denny berharap Indonesia tampil di Piala Dunia bukan lagi mimpi. Pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi, kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional, tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini. Semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih.
Hingga kini sudah ada 17 pemain yang dinaturalisasi pada era kepelatihan Sintayong. Yang terbanyak pada posisi pemain belakang berjumlah 9 orang. Lalu lini tengah 3 orang, penyerang 4 orang, dan kiper 1 orang. Dengan kualitas yang dimiliki Kevin Dix, kehadiran pemain belakang berusia 28 tahun itu tentu sangat dinanti Sintayong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. DPR menyetujui permohonan naturalisasi terhadap pesepak bola Kevin Dix jelang laga kualifikasi Piala Dunia. Namun ada juga anggota Komisi 10 DPR yang mengkritik proses naturalisasi pemain timnas. Bagaimana menyikapi proses naturalisasi ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Ibrahim. Bungkus, ada anggota Komisi 10 DPR yang mengkritik proses naturalisasi. Bagaimana menyikapinya seharusnya, Bungkus? Iya, itu gambaran peta pemahaman atau akseptabilitas masyarakat Indonesia terhadap naturalisasi ya. Artinya memang tidak semua masyarakat Indonesia dengan mudah menerima naturalisasi. Ada sekelompok masyarakat yang juga belum bisa menerima atau tidak menerima. Dan apa yang disuarakan Ibu Anita itu adalah wakil dari kelompok masyarakat yang masih keberatan atau tidak menerima naturalisasi. Itu saya pikir harus kita terima sebagai realita ya. Tapi untuk mengatakan bahwa naturalisasi itu harus dihentikan, saya pikir itu juga agak berlebihan. Karena naturalisasi itu kan sebuah opportunity ya, sebuah peluang yang diberikan oleh FIFA kepada anggota-anggotanya untuk memanfaatkan pemain yang punya persyaratan tertentu untuk bermain mewakili negara tersebut. Jadi ini opportunity, peluang. Kalau peluang itu kan mau diambil atau tidak kan terserah kita. Jadi kalau kita berharap suatu saat kita tidak memanfaatkan peluang itu juga nggak apa-apa. Tapi saat ini opportunity itu terbuka dan kita bisa memanfaatkannya untuk memperkuat tim nasional kita. Itu saya pikir poinnya. Ini nampaknya justru harus didukung ya, karena yang dinaturalisasi ini darah Indonesia, memiliki darah Indonesia, dan di PSSI bilang mereka tanpa disewa, tanpa diberikan biaya, ini murni untuk Indonesia, Bungkus. Iya, jadi yang sering saya katakan itu kan naturalisasi yang dilakukan Indonesia itu kan naturalisasi yang terukur. Dalam pengertian kita ini tidak setiap orang yang mau bermain untuk timnas Indonesia kita ambil, kita rekrut, kita naturalisasi, kan nggak begitu. Tapi ada persyaratan tertentu. Dia harus memiliki asal-usul Indonesia, harus berdarah Indonesia, baru kita manfaatkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dan mereka bergabung dengan timnas Indonesia itu tidak ada istilahnya transfer, tidak ada istilahnya kontrak tertentu. Karena emang kalau untuk tim nasional itu tidak ada istilah transfer seperti itu. Jadi mungkin pemahamannya yang harus harus disampaikan kepada pihak-pihak yang belum paham sepenuhnya tentang konteks naturalisasi ini, bahwa naturalisasi itu lebih karena semangat nasionalisme yang dimiliki oleh pemain yang bersangkutan yang ingin membela negara leluhurnya, yang ingin membela tim nasional di mana dia merasa punya ikatan emosional atau ikatan darah. Itu yang harus disampaikan. Jadi seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap mereka, karena ini mereka berjuang untuk negara juga, Bungkus, untuk tanah leluhur. Betul, saya sering mengatakan bahwa naturalisasi itu kan juga bagian dari hak mereka. Hak untuk memilih kan, memilih untuk berwarga negara yang mana. Dan karena mereka punya garis keturunan Indonesia, punya asal-usul Indonesia, mereka juga punya hak untuk memilih. Meskipun tentu harus ada persyaratan yang dipenuhi. Dan persyaratan itu tidak semua orang punya. Jadi hanya yang punya persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku yang kemudian bisa dinaturalisasi. Kan ada juga beberapa pemain yang juga ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi secara regulasi tidak memungkinkan karena persyaratannya tidak terpenuhi. Jadi ini bukan program yang tidak terukur, tapi program yang ada batas-batasnya, ada syarat-syaratnya, sehingga sangat terukur. Oke, Bungkus, jadi bagaimana dengan peta jalan persepak bola Indonesia ketika naturalisasi ini tengah berjalan, bagaimana dengan kualitas kompetisi ini? Nah, itu yang saya pikir perlu menjadi jadi peringatan dari anggota DPR adalah warning bagi kita untuk melakukan satu hal lain yang berdampingan dengan naturalisasi. Jadi naturalisasi itu kan hanya sebuah opportunity, tapi pada saat bersamaan kita punya sebuah kewajiban memperkuat kompetisi domestik, kewajiban untuk memperkuat pembinaan usia muda. Nah, kalau itu dilakukan secara bersamaan, kompetisinya diperkuat, pembinaan usia mudanya diperkuat, lalu kita ambil juga opportunity naturalisasi, maka tim nasional Indonesia akan kuat. Jadi jangan satu sisi saja yang diperkuat, misalnya naturalisasi saja, tapi pada saat bersamaan kita tidak mengembangkan liganya, tidak mengembangkan pembinaan usia mudanya. Itu pada satu titik tertentu kita akan kehabisan juga opsi naturalisasi itu. Karena kan naturalisasi tidak setiap saat tersedia. Contohnya sekarang,
sekarang. Kita pengen punya striker yang bagus, tapi kita cari kan juga nggak mudah faktanya. Jadi naturalisasi itu tidak dengan mudah dilakukan karena ada persyaratan-persyaratannya yang tidak setiap saat bisa tersedia. Oke, baik. Terima kasih Bung Kusnaini, Baik, pengamat baik. sepak bola telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.